Polsek Bekasi Timur mengungkapkan kasus kita mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kasus oli palsu, di mana kejadian ini sudah diungkap oleh Reskrim Polsek Bekasi Timur. Untuk jelasnya kronologis kejadian nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Bekasi Timur. Silakan Pak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Bapak Kapolsek Bekasi Timur, Reskrim beserta anggota, dan yang saya banggakan dan saya muliakan rekan-rekan dari media sekalian. Pada siang hari ini izinkan kami mengundang daripada rekan-rekan media, yaitu terkait dengan rilis pengungkapan kasus oli palsu yang telah kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Baik, jadi untuk dasar yaitu laporan polisi LP nomor 84/8 Romawi 2022 tanggal 25 Agustus tahun 2022. Kemudian adapun perkara yang diungkap yaitu tindak pidana memproduksi untuk diperdagangkan barang atau jasa berupa oli kemasan berbagai merek yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya model, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 100 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk tempat kejadian dan juga waktu pengungkapan kasus ini tadi sudah saya sampaikan, hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, dengan tempat kejadian di Jalan Maktek 2 RT 03 RW 03 Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Adapun tersangka yang telah diamankan oleh unit Reskrim Polsek Bekasi Timur berjumlah sebanyak 4 orang tersangka. Yang pertama yaitu inisial MS alias J, kemudian JS, yang ketiga S, dan yang keempat adalah HB. Kemudian untuk modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini yaitu tersangka MS alias J yang bersangkutan menyewa 3 kamar kontrakan yang berada di TKP
yang kemudian dijadikan tempat usaha produksi oli dengan menggunakan berbagai merek, antara lain merek Yamaha Look Matic Motor Oil untuk oli sepeda motor, Yamaha Look Gear 100 untuk oli gardang sepeda motor, kemudian merek MPX1 untuk oli sepeda motor, merek Honda E-Pro Gold untuk oli mobil, merek TMO Motor Oil untuk sepeda motor, merek TMO untuk oli mobil, merek Shell Helix untuk mobil, merek Mesran untuk mobil, merek Federal untuk oli sepeda motor, di mana tersangka MS ini melakukan perbuatannya dibantu dengan 3 orang karyawannya. Jadi tersangka MS ini merupakan pemilik usahanya. Dalam melakukan perbuatannya, tersangka MS membeli oli SAE 40 dalam kemasan drum dengan harga 3,7 juta rupiah per drumnya dari Semarang melalui online. Setelah sampai di TKP, oli tersebut dipindahkan menggunakan pompa besi manual seperti yang ada di depan kita ini ke dalam bak penampung, lalu dimasukkan ke botol oli berbagai merek sesuai ukurannya atau literannya. Setelah itu botol-botol tersebut dipasang segel kertas timah, lalu dipres menggunakan mesin induksi, dan setelah itu dipasang tutup botolnya dan dikemas ke dalam kardus sesuai merek dan oli yang sudah siap untuk dikirim kepada pemesan melalui ekspedisi. Selanjutnya, untuk kronologis kejadian, ini hari Kamis 25 Agustus sekitar jam 15 menit. Unit Reskrim Polsek Bekasi Timur awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian ada kegiatan usaha memproduksi oli yang dikemas ke dalam botol plastik oli berbagai merek yang tanpa dilengkapi izin yang sah. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar ditemukan kegiatan yang dimaksud, dan sebagai pemilik usaha yaitu tersangka MS yang dibantu 3 orang karyawannya, JS, S, dan HB. Dari hasil pengecekan, ternyata tidak ditemukan atau tidak ada izin usaha, dan ditemukan barang bukti berupa botol oli kosong berbagai merek, kardus oli berbagai merek, segel kertas timah, tutup botol, mesin induksi, dan oli yang sudah dikemas ke dalam botol plastik oli berbagai merek. Selanjutnya, tersangka MS bersama dengan 3 karyawannya berikut barang bukti langsung kami amankan ke Polsek Bekasi Timur. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di depan kita ini, saya akan merincikan barang bukti apa saja yang telah kita amankan. Berikut jumlah per item. Yang pertama yaitu 11 drum oli SAE, di mana per liter satu drum tersebut bisa memuat sebanyak 200 liter. Ini ada 11 drum.
kemudian 4 dus oli merek Honda E-Pro Gold 4 botol per dus, 35 dus oli merek TMO 12 botol per dus, 29 dus oli merek TMO mobil 4 botol per dus, 25 dus oli merek Shell Helix 12 botol per dus, 56 dus oli merek AHM Oil MPX1 24 botol per dus, kemudian 1 dus oli merek Mesran isi 22 botol, 2 dus oli merek Yamaha Loop Gear 100 48 botol per dus, 5 dus oli merek Yamaha Loop Matic Motor Oil 24 botol per dus, 1 buah pompa besi manual untuk penyedot oli, 1 buah mesin induksi atau mesin press segel kertas timah, 1 buah alat tracker, 1 gulung tali plastik untuk pengikat kardus, 4 bungkus segel kertas timah, 410 lembar kardus AHM Oil MPX1, 8 karung plastik tutup botol berbagai merek, 16 karung plastik botol oli merek AHM Oil MPX1, 2 karung botol oli merek Castrol, 3 karung oli merek Yamaha Loop, 1 karung botol oli merek Federal, dan 28 lembar stiker merek AHM Oil MPX1. Selanjutnya, tindakan polisian yang telah dilakukan oleh unit reskrim Polsek Bekasi Timur, yaitu kami telah mengamankan tempat kejadian perkara, kemudian mengamankan tersangka dan juga barang bukti. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya kami akan melakukan proses penyidikan secara tuntas sampai berkas dikirim ke JPU. Sementara itu, untuk informasi yang bisa saya sampaikan, mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan media, kita persilakan. Dan berapa lama dia dan memproduksi ini, Pak? Sudah berapa lama dia memproduksi oli palsu ini? Baik. Adapun untuk aktivitas yang telah dilakukan oleh para tersangka ini, setelah kita lakukan pemeriksaan, menurut pengakuan tersangka ini baru berjalan 1 bulan menurut pengakuannya. Demikian. Sudah mendapatkan keuntungan dan dari taktik curang yang mereka lakukan. Untuk keuntungan yang telah diperoleh oleh para pelaku ini, menurut pemiliknya, ya, keterangan MS ini, karena ini baru sebulan, jadi baru akan berputar modal yang digunakan awal itu, jadi baru mau diputar oleh yang bersangkutan ini, si saudara MS. Jadi belum sempat menikmati hasilnya. Belum beredar juga. Penjualannya ke toko apa ke perorangan, Pak? Baik, untuk pemasaran ataupun pengedaran oli-oli ini sudah beredar. Ya, menurut keterangan para pelaku ini, yang bersangkutan ini memasarkan melalui media online, atau Facebook, dan dijemput melalui ekspedisi. Lalu dari informasi tersebut, menurut pengakuan para pelaku ini, sudah dipasarkan ke berbagai kota, baik Bandung, Magelang, sampai dengan Nusa Tenggara Barat, Lombok. Demikian. Dan apakah ada kelompok yang lain dan selain ini, Dan?
jaringan yang lain, rekan-rekannya mungkin. Untuk saat ini kami masih melakukan pendalaman terus dari para pelaku karena ini masih proses pemeriksaan. Kami terus melakukan pendalaman kepada para pelaku ini untuk mengetahui apakah ada kelompok atau jaringan lain yang melakukan modus yang sama seperti kasus seperti ini. Dan untuk tersangka ini jumlah modalnya berapa, Dan? Terus modalnya dapat dari mana, Dan? Modalnya dapat dari mana sebenarnya? Baik, untuk modal awal yang digunakan oleh pemilik usaha ini, pelaku MS, menurut pengakuan saudara MS ini, modal awal sebanyak 150 juta yang MS minta atau pinjam kepada orang tuanya di kampung. Untuk bahan baku yang pelaku terima dari Semarang ini melalui online, bersangkutan beli seharga 3,7 juta per drum, kapasitas 200 liter. Ini merupakan oli baru, namun ia kemas dengan merek yang sudah mempunyai hak paten. Kemudian ada beberapa juga yang ditambah dengan campuran-campuran lain. Bisa dikasih tips nggak, Bang, kalau membedakan yang baru yang asli dengan yang mereka buat ini, Bang? Ada perbedaan? Untuk mengetahui perbedaannya, kami nanti akan membawa sampel oli yang asli sesuai merek dengan oli yang telah kita amankan ke laboratorium. Nanti akan kita uji di lab. Perbedaannya nanti akan ketahuan. Botol ini kan mirip sama aslinya. Ini dapat dari mana atau buat sendiri? Untuk botol-botol yang digunakan para pelaku ini, yang bersangkutan menurut pengakuannya mereka membeli botol-botol ini, dibeli kemudian dikemas dengan berbagai model oleh yang bersangkutan. Dari berbagai MS sebelum melakukan ini apa sih, Pak? Dia emang pernah usaha di sebelumnya atau gimana? Kalau MS dan tiga karyawan yang usaha orang untuk Menurut pengakuan MS ya, selaku pemiliknya, jadi yang bersangkutan ini dulunya sudah lama juga pernah menjadi karyawan. Untuk melakukan usaha seperti ini. Nah, kemudian yang bersangkutan belajar dari hal tersebut dan akhirnya berniat dengan meminta modal ke orang tua untuk membuka usaha seperti ini. dari berbagai kemasan, apakah isinya sama, Dan? Isinya isi oli sama. Jadi dari berbagai merek yang telah dipalsukan ini isinya sama semua. Walaupun ada yang Yamaha, Selhelix dan lain sebagainya, ini isinya sama. Demo sama aja. Oke, cukup, Dan. Hanya yang merek Federal aja ada campuran pewarnanya. Yang Federal kan, tapi tidak khusus satu Federal itu aja karena warnanya untuk menyamarkan warna. Oke.